Tetapi mengapa saya lontarkan idea yang bunyinya pesimis? Ada revolusi, hancur. Ada revolusi, lantik pemimpin, rompak harta rakyat, merampok harta rakyat. Bunyi bicaranya berdegup-degup, hebat, bela nasib rakyat, pertahankan hak rakyat. Tapi yang jelas, namanya pemimpin, menteri-menteri, kerjanya perampok-perampok. Ini saya bicara soal sejarah Rusia. Jangan dikaitkan ke Indonesia. Baik. Soekarno tatkala memperjuangkan revolusi dan kemerdekaan Indonesia, ya tokoh besar, tokoh hebat, menjanjikan jembatan emas. Merdeka itu disinonimkan dengan jembatan emas. Tetapi kenyataan politik tidak semuanya benar berlaku begitu. India, tokoh Mohandas K. Gandhi yang kemudian digelar Mahatma Gandhi, tokoh yang agak luar biasa juga ya. Pengorbanannya, kesederhanaannya, tidak senang, tidak mau hidup dengan segala kemewahan, hidup yang dengan paling sederhana, coba mendekati golongan Hindu, golongan Muslim dan Kristen di India. Dan anak didiknya Jawaharlal Nehru. Pidato Nehru kemerdekaan itu namanya Tryst with Destiny, yang mengilhamkan novel Midnight Children Salman Rushdie, bukan Satanic Verses, tetapi novel awal beliau. Nehru bicara tentang suatu ikatan sumpah setia dengan masa depan yang harus lebih gemilang. Tapi kenyataannya tentang kemiskinan, diskriminasi, golongan minoriti masih berlaku di India yang jauh bercanggah, atau yang disebut juxtaposition of ideas, pertembungan ide di antara yang indah yang diungkapkan dan kenyataan yang berlaku selepas itu. Sudah kenal Mandela, ya, anak-anak ingat Mandela, dia tokoh besar. Saya ingat selepas sejurus saya dibebaskan dari tahanan tahun 2004, Mandela menelpon, undang saya, Azizah dan anak-anak menjadi tamu dia di Afrika Selatan. Mandela dengan segala pengorbanan dan kehebatannya mengharapkan perjuangan menegakkan keadilan itu bertahan. Tetapi satu generasi sesudah beliau muncul presiden baru, Zuma, yang terpalit dengan korupsi dan jenayah yang besar. Ini yang dirumuskan dalam novel Garcia Marquez dari Latin Amerika, pemenang hadiah Nobel sastra. Garcia Marquez yang menulis tentang Simon Bolivar. Simon Bolivar itu pejuang kemerdekaan melawan penjajahan dan imperialisme Spanyol di Amerika Latin, Venezuela, Bolivia. Bolivia itu Bolivar, Simon Bolivar. Dalam novel itu, The General and Its Labyrinth, Simon berada di satu bukit, meninggalkan satu negeri, mau terus menyerang Spanyol di negeri yang lain. Tapi beliau merenungkan nasib rakyatnya, kerana generasi elit, sarjana dan tokoh politik yang mengambil alih kuasa dengan cepat sekali menjadi lemah, kompromi dengan kezaliman.
dan penindasan, dan mula terpalit dengan rasuah dan korupsi. Sudah anak-anak sekalian, kalau ini kenyataannya, apakah yang diperlukan daripada anak-anak? Pendidikan ini adalah kesempatan menimba ilmu. Di universitas ini ketikan paling baik untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, membaca sebanyak mungkin, menggali dan meneroka ilmu sebanyak mungkin. Selepas ini, setelah bekerja, tidak ada waktu seperti ini untuk anak-anak menimba ilmu. Manfaatkanlah waktu sebaiknya. Sebab tahun depan, sekiranya jadi siswaza atau graduan, tidak akan ada sebanyak ini waktu untuk menimba ilmu dan membaca. Yang kedua, kita harus ingat bahawa membaca ini tujuan apa? Oh, kerana saya mau jadi doktor, guru, atau pendidik, engineer. Ya, tak salah. Tapi saya sering mengungkapkan pandangan Harry dalam Excellence Without a Soul. Dia mantan dekan Harvard, universiti terulung di dunia, yang menghasilkan puluhan pemenang hadiah Nobel, yang dianggap universitas yang terutama, terulung dari sudut disiplin ilmu yang pelbagai, yang cemerlang. Dia kata benar, Harvard telah menghasilkan excellence. Tetapi katanya, mahasiswa Harvard tidak lagi dilatih untuk memahami maksud dan matlamat sebuah universiti. Jadi dia tajuk buku itu Excellence Without a Soul. Excellence, kecemerlangan, tetapi tanpa jiwa, tanpa hati nurani. Saudara, ini Harvard, universiti terbaik di dunia, dianggap without a soul. Apa makna without a soul? Universitas itu hebat di Boston, tetapi mereka mahasiswa tidak punyai concern dan keprihatinan tentang diskriminasi kulit hitam di luar kampus, atau orang yang miskin melarat papa kedana di luar sana. Dia dilatih untuk strive for excellence, succeed in life, be better professionals. Persetankan dengan rakyat yang menderita di luar. Ini pendidikan tanpa nilai, pendidikan tanpa akhlak, yang menyebabkan tidak ada soul. Saya pernah dengar ulasan salah seorang sarjana Muslim. Saya masih mengetuai International Institute of Islamic Thought, ya, Institut Pemikiran Islam Sedunia. Jadi seorang beri pandangan, katanya, yes, our universities, Islamic universities, have not achieved excellence, but at least we have a soul. Terus jawapan begitu, ya, apologetic, arogan, confidence yang tidak bertempat, yaitu katanya, ya, kita tidak catat excellence, tetapi kita ada soul, kita ada jiwa, kita ada keprihatinan. Saya tidak setuju. Lebih baik kita akui kelemahan dan kekurangan kita. Anak-anak akan jadi hebat kalau tahu dan akui bahwa tidak mudah untuk gilap idealisme, tidak mudah untuk pertahankan cita-cita murni perjuangan, tidak mudah untuk jadikan profession dan politik dan pendidikan dan apa juga bidang kita lakukan yang begitu prihatin tentang nasib rakyat terbanyak. Oleh demikian, saya ingin menggesa anak-anak supaya dengan staf dan profesors dan pimpinan universitas untuk merenung kembali bahawa pendidikan itu
harus cemerlang. Dalam rumusan hadis Nabi Muhammad SAW diungkapkan itqan fil amal. Kita itu mesti efficient dan excellent dalam tiap amal kita. Dia amalan itu dia mesti strive for excellence, itu mesti ada. Kita belajar hijratun Nabi Muhammad SAW dari Makkatul Mukarramah ke Yathrib, Madinah Al-Munawwarah, itu kerana mau ciptakan masyarakat baru yang lebih dinamik, yang excellent. Tetapi ada soulnya itu hati nurani yang bersih, yang inginkan kebaikan bagi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, yang senang dengan kebaikan, senang dengan keadilan, senang dengan kesaksamaan, benci korupsi, benci penyelewengan, benci kemunafikan orang yang berbicara lima taqulu ma la taf'alun, bicara tanpa mereka mengetahui dan tidak mengamalkan. Anak-anak menguasai ilmu, dan memang bidang ilmu suatu hal yang sangat mencabar, merubah begitu cepat. Hari ini